Saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Menembus Misteri Channel. Pada konten kali ini kami akan memberikan informasi-informasi yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum Anda menyimak video ini sampai habis, kiranya like dan subscribe untuk mendukung channel kami lebih berkembang. Dan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah subscribe mendukung channel ini. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum Anda melihat video ini, kami akan bertanya di benak Anda, di benak hati Anda, apakah impian hidup Anda? Apakah impian dalam hidup Anda untuk berumah tangga, untuk cinta Anda, supaya kami dapat tahu bahwa Anda dibuat orang, atau memang sifat Anda itu sendiri yang membatasi dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, marilah kita simak video ini sampai habis. Trik apa yang dilakukan oleh dukun untuk membuatkan targetnya, untuk membuatkan trik-trik apa orang yang mempunyai pengasih yang sering dilakukan. Dan kita simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Saya ucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudaraku yang beragama lain, dan salam rahayu. Saudaraku, pada konten kali ini kami Menembus Misteri Channel akan berbagi, akan memberikan sesuatu informasi yang positif, yang positif. Dari mana media dukun itu? Media dukun itu atau media orang yang punya pengasih, orang yang mempunyai minyak pengasih atau apapun, caranya bagaimana, cara memasangnya bagaimana, biasanya itu dari mana, untuk diantisipasi. Kita mulai dari sesuatu yang sedikit saya ambil dari kitab Insan Kamil, ya, bahwa Allah itu mempunyai 4 anasir, yaitu bumi, angin, air, dan api, yang meliputi sebetulnya di dalam badan kita itu ada juga berunsur bumi, berunsur air, berunsur api, dan berunsur angin. Lalu dari manakah sebetulnya pengasih-pengasih itu bekerja, ya, dikirimkan? Bisa dari angin, bisa dari air, bisa dari bumi. Pengasih boleh ditanam, bisa ditanam, diletak suatu tempat, di makanan, di air, bahkan hembusan, ya. Boleh ditabur, boleh ditanam, boleh jarak dekat, juga boleh jarak jauh. Nah,
Jarak dekat ini cenderung melalui pembicaraan, sapaan yang berulang kali, kedipan mata, melalui juga minyak wangi, melalui sentuhan-sentuhan kecil, dan melalui makanan-makanan, atau juga melalui dari mana kita selalu lalu lalang di tempat itu. Maka si yang punya pengasih, atau katakanlah orang yang menarget Anda itu, akan meletakkan barang-barang itu tersebut. Contohnya saja ya, minyak wangi. Nah, ini boleh diletak di tangan. Lepas itu misalnya Anda di tempat kerja, dia akan pegang-pegang sesuatu di situ. Dan biasanya Anda ini memegang di mana? Nah, biasanya Anda memegang, biasanya Anda memegang tiang pintu. Nah, di situ dia akan pegang-pegang. Dia akan basa-basi dulu, akan menyapa. Misalnya namanya si Fulan, saja Fulan saja lah, biar Fulan. Hai Fulan, apa kabar? Habis itu, ya itu untuk meletakkan benda-benda itu. Nah, minyak wangi. Minyak wangi ada yang berbau, ada yang tidak berbau. Ada yang bersentuhan kecil, misalnya, hai Fulan, lama tak jumpa ya. Wah, baju kamu cantik ya, misalnya begitu, dipegang, sentuhan kecil. Misalnya juga kalau kita sudah lama, wah kamu cantik ya, begitu, dengan kata-kata yang begitu, untuk memasukkan. Nah, itu trik-triknya. Misalnya dipegang sedikit, misalnya begini, wah minta maaf lah, itu di rambut kamu ada kotorannya. Nah, itu sentuhan kecil. Nah, itu misalnya minyak wangi ya, minyak wangi. Melalui juga kedipan mata. Setelah mantra itu dibaca dalam hati ya, dalam hati, lepas itu kedipkan mata, atau dalam pembicaraan dengan kata-kata ya, basa-basi. Nah, gitu. Saudaraku dimanapun Anda berada, dan juga melalui asap rokok ya, ini saya contohkan, ini melalui asap rokok. Tak semata melalui asap rokok ya, minta maaf, ini puasa, walaupun puasa saya tidak merokok, minta maaf. Misalnya saya juga mencontohkan gini, dia agak lama ya tariknya ini, agak lama sambil memandang Anda. Lepas itu dihembuskan, itu melalui angin. Nah, melalui angin. Nah, minyak termasuk air, melalui angin. Atau orang itu memandang mata Anda, ya, memandang mata Anda, habis itu dihembus. Kalau gendam terus ditiup, itu tahu, itu ada tiupan kecil di situ, itu melalui angin. Saudaraku dimanapun Anda berada, dan juga melalui bunga. Nah, bunga ini juga seperti minyak wangi ya, saudaraku, seperti minyak wangi itu tadi. Ini contoh ini minyak wangi, tapi ini sudah kosong, ini contoh saja minyak wangi biasa. Ini bunga pun juga diremas-remas begini, dibalur ke muka. Nah, lepas itu pergi ke target. Nah, itu banyak sekali. Ini yang punya pengasih. Contoh-contoh yang punya pengasih, yang itu melalui jarak dekat. Jarak dekat. Dan contoh-contohnya lagi, ada bahan-bahan yang melalui yang bahan-bahan yang menjijikkan. Ya, dari bangkai manusia dan bangkai hewan, dan barang-barang yang maksudnya minta maaf ya,
barang-barangnya yang barang larangan yang dalam badan kita atau kotoran-kotoran kita, baik kotoran yang menstruasi itu boleh, menstruasi itu boleh juga, tetapi ada mantra-mantra khusus yang ini cenderung banyak versi ya. Kalau di Jawa apa namanya, kalau di seberang apa namanya, kalau di Sumatera apa namanya, itu banyak versi sebetulnya. Itu yang dicampur juga dengan makanan. Itu melalui kedipan mata, sentuhan kecil dengan asap rokok, ya sapaan-sapaan. Misalnya begini juga ya, pelawaan untuk mengajak makan. Nah, itu. Kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pelawaan makan misalnya ya seperti ada sentuhan-sentuhan kecil itu. Lama-lama Anda berpikir, oh, itu baik, tetapi di dalamnya sudah memasang jerat. Oh, itu baik, sampai Anda dalam situasi nyaman di situ. Dan sesudah, biasanya orang-orang yang begitu itu ketika tengah malam dia akan menyapa kita. Kalau sekarang ini ada WhatsApp atau ada Facebook Messenger, dia akan menyapa kita. Sudah tidur, sudah makan. Lama-lama Anda akan nyaman keadaan itu. Walhal sebetulnya itu jaring ya, untuk mengetahui orang itu apa ini, maksudnya obatnya sudah masuk atau belum. Macam itu. Itu sebetulnya basa-basi. Kalau Anda sudah punya pasangan, Anda misalnya sudah suami istri atau sudah punya pasangan, Anda tetap melayan hal-hal yang sebegitu, otomatis hubungan Anda akan gagal. Misalnya Anda punya kekasih, lalu malam-malam ada yang WhatsApp, Messenger atau Facebook, Anda melayan. Dikala itu pasangan Anda tak ada, lama-kelamaan Anda akan nyaman di situ dan Anda akan hancur hubungan Anda dengan siapapun. Nah, itu trik-trik. Trik-trik itu diperoleh juga dari si dukun itu. Caranya bagaimana, meletaknya bagaimana, itu sudah dibagi tahu ya dengan si dukun-dukun itu. Dan caranya lagi ada yang diletak, misalnya dia punya katanya memakai-makai, kalau bahasanya orang Sumatera begitu, bahasanya orang seberang begitu, memakai-makai, ada raja, ada tulisan Arab. Saya tekankan di sini ya saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan melihat itu raja, itu tulisan Arab, tulisan apa. Tetapi kita tahu maknanya itu apa, itu tulisan itu kita harus tahu, jangan rantang promo. Maknanya apa betul atau tak, atau itu tulisan Arab ini ada juga yang mengundang kota, mengundang hal-hal yang begitu. Bukan semuanya hantam kromo, setiap tulisan Arab itu Al-Quran, bukan saudara, bukan. Jadi setiap manusia itu bukan dilihat dari pakaiannya, ya, tetapi di sini dalam hatinya. Bukan semua tulisan yang berbau Arab itu Al-Quran, yang berbau Arab itu betul, bukan itu. Dan ada juga yang misalnya dirajah-rajahkan, disembunyikan di suatu tempat. Ini berhubungan dengan keluarga ya. Misalnya begini, Anda mempunyai pasangan kekasih, tak disetujui oleh orang tua. Orang tua ya otomatis akan memberikan sinyal-sinyal tak setuju. Di sebalik itu orang tua akan, ini sebagian kecil ya, minta maaf ya, sebagian kecil, bukan semua, biar keluarga lah gitu, akan untuk memisahkan si pasangan itu dengan pelan-pelan ya. Dia akan dibagi sesuatu baju, anggo rambut atau apa yang sudah dimantra dengan si bomo atau si dukun, atau dibagi raja-raja tertentu. Nah itu
untuk memisahkan. Jadi saudaraku, dimanapun Anda berada, hanya kekuatan Allah lah yang dapat menolong kita. Selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saya tekankan bahwa keterangan ini sebetulnya sangat panjang ya. Kami akan batasi sampai 20 menit ke atas. Nanti kalau sesudahnya kami akan mereview balik keterangan masalah pengasih ya. Pengasih, tandanya pengasih ini bagaimana. Dan juga orang yang memakai susuk ya. Susuk. Susuk sama ada itu susuk minyak dimasukkan badan, sama ada itu susuk emas, susuk segala macam. Ya kebetulan kami juga ahli dalam bidang itu. Jadi bagaimana kok ceritanya begitu? Nanti konten-konten ini akan membahas ya. Bapak ini backgroundnya begini, tapi kok begini, itu bagaimana? Itu nanti saya akan ceritakan juga ya. Saudaraku, dimanapun Anda berada ya, dengan jarak jauh ya, dengan jarak jauh boleh dilakukan dengan jarak jauh. Kebiasaan ini jarak jauh ini, misalnya ini untuk memisahkan orang untuk apa itu ada. Anda tahu kemenyan, pakai wirid, zikir jarak jauh, wirid-wirid tertentu yang dipotong-potong, yang dicampur-campur bahasa tradisional, dan ada ritual-ritual tertentu. Nah itu. Dan juga boleh kemenyan, bakar kemenyan, misalnya ini sebuah colok ya, ratus. Ini dibakar. Ini cuma saya bagi contoh, ini suatu lidi. Ini untuk jarak jauh. Bakar. Karena ini maknanya luas sekali ya. Juga untuk mengundang untuk segala macam itu. Kalau orang itu punya pembukanya, boleh untuk mengundang hal-hal mistik ya. Lepas itu baca mantra, diletak di suatu tempat. Nah, macam ini. Saya beritahu, ini suatu contoh ya. Ini cuma sapu lidi, suatu contoh. Jadi untuk jarak jauh, misalnya itu fulan, si fulan, nah itu targetnya jarak jauh melalui angin. Dan juga melalui wirid-wirid tertentu ya, saya sudah terangkan wirid-wirid tertentu, dan melalui ritual-ritual tertentu, misalnya benda-benda yang anggota badan manusia yang sudah meninggal, anggota badan hewan, atau anggota-anggota badan hewan yang sangat menjijikkan itu untuk jarak jauh. Dan ada juga melalui kemenyan ya, melalui kemenyan, dan itu semua melalui jarak jauh. Dan melalui juga rapalan-rapalan tertentu, rapalan ilmu tertentu ya, ilmu tertentu itu boleh untuk mengontrol yang seperti yang sudah saya terangkan ya, saudaraku dimanapun Anda berada ya. Jadi maknanya trik-trik dukun atau trik-trik orang pengasih, seorang pengasih ini sebetulnya bahaya mana ya? Orang yang mempunyai minyak pengasih ini otomatis dia ini tidak pernah berpuasa, tidak pernah berritual. Dia pergi ke dukun dan minta minyak ini diisi. Tetapi lebih bahayanya bahwa orang itu mempunyai ilmu pengasih. Selagi dia masih hidup, dia tak memerlukan hal-hal yang sebegini. Nah, sampai sini paham ya. Jadi orang yang mempunyai ilmu pengasih bisa membuat minyak pengasih. Ya, bisa membuat minyak pengasih. Misalnya ilmu pengasih yang konon selalu dilakukan itu jaran goyang di Jawa. Orang yang mempunyai ilmu jaran goyang bisa membuat minyak pengasih jaran goyang yang dimasukkan di sini. Ya, yang dimasukkan di sini. Jadi apabila Anda
bertemu dengan orang yang mempunyai ilmu pengasih, memang dia tak begitu nampak. Dia tak memakai begini, tak memakai raja, tak memakai apapun. Cenderung orang itu sudah ada di sini. Jadi saudaraku, dimanapun Anda berada, selalu berhati-hati dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kekuatan adalah di tangan Allah, ya. Dan selalulah berhati-hati. Setiap manusia itu ada kelemahannya, ya, ada kelemahannya. Sebetulnya orang yang punya ilmu-ilmu begini atau yang punya simpanan minyak-minyak atau haikal-haikal atau berdoa dihindarkan dari segala ilmu-ilmu yang menyesatkan, dari segala aral yang melintang dalam kehidupan kita. Selalu dibukakan pintu-pintu kenikmatan rezeki, keluarga, berkasih sayang dengan orang yang tersayang, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dari kami Menembus Misteri Channel, ada kurang dan lebihnya, like dan subscribe supaya Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video kami. Dan apabila ada pertanyaan, Anda boleh bertanya di kolom komentar. Dari kami Menembus Misteri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.